Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, langit Cibubur agak mendung. Jalanan padat seperti biasa, suara klakson bersahutan, dan aroma asap kendaraan memenuhi udara. Di tengah kemacetan itu, seorang siswa SMA bernama Rafa Mahendra melaju perlahan dengan motor sportnya, mengenakan jaket alma mater sekolah dan helm hitam polos. Usianya baru 17 tahun, tapi tanpa percaya diri di atas motor 150 cc miliknya. Namun saat melintas di perempatan dekat Pasar Cibubur, sebuah suara peluit nyaring memecah keramaian. Seorang polisi lalu lintas bernama Aibtu Damanik menghentikan laju motor Rafa. "Sini kamu." "Turun," bentaknya tanpa basa-basi. Rafa kaget, tapi segera menepi dan mematikan mesin motor. Ia menghampiri petugas dengan sopan. "Ada yang salah, Pak?" tanyanya. Nada suaranya bingung. Aibtu Damanik langsung menunjuk ke plat nomor dan SIM Rafa. SIM C-nya memang masih sementara, karena baru seminggu lalu ia lulus ujian teori. Sambil memelototi dokumen itu, Damanik mendesi sinis. "Ini belum sah. Dan kamu bawa motor kelas berat. Harusnya kamu ditahan." Rafa mencoba menjelaskan, tapi Damanik terlihat tak peduli. Ia malah mulai marah-marah di depan umum. Tanpa pikir panjang, ia menarik kunci motor dan mendorong kendaraan Rafa ke pinggir trotoar. Beberapa pedagang dan pengendara lain mulai memperhatikan, dan di luar dugaan siapapun, tindakan brutal itu terjadi. Dengan bensin dari botol bekas oli dan korek gas di tangannya, Aibtu Damanik menyiram tangki motor dan membakarnya sambil berteriak, "Biar kapok. Motor bocil mau gaya-gayaan." Api membesar. Orang-orang berteriak histeris. Rafa hanya bisa menatap lemas saat motornya, yang merupakan hadiah ulang tahun dari almarhum ibunya, dilalap api di depan matanya. Namun satu hal yang belum diketahui Aibtu Damanik, Rafa bukan siswa biasa. Ia adalah anak dari seorang jenderal bintang 2 yang sangat disegani di Mabes TNI, dan kabar ini akan segera mengguncang. Tak sampai 10 menit setelah motor itu terbakar habis, seorang pedagang gorengan bernama Butatik, yang warungnya berada persis di depan lokasi kejadian, mengunggah rekaman video insiden tersebut ke media sosial. Video berdurasi 1 menit 43 detik itu menampilkan dengan jelas wajah Aibtu Damanik yang marah-marah, menyiramkan bensin, dan menyulut api ke motor milik Rafa. Bahkan terdengar jelas suara orang-orang yang berteriak panik. Pak! Jangan dibakar, Pak! Itu motor anak sekolah, Pak!" Sementara Rafa hanya berdiri terpaku. Wajahnya syok dan matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis. Tapi dari raut wajahnya, semua orang tahu, ia sangat terpukul. Kurang dari 1 jam sejak video itu diunggah ke TikTok dan Instagram, tagar polisi bakar motor dan tilang brutal langsung trending di Twitter X. Ribuan komentar bermunculan. Gelembung ucapan 2, baru kali ini lihat motor siswa dibakar di tempat. Ini gila. Gelembung ucapan 2, mau tilang kok bakar motor segala? Itu motor siapa sih? Gelembung ucapan 2, lihat tuh, anaknya diem aja, kelihatan banget bukan anak sembarangan. Sementara itu, Rafa sudah berada di rumah. Ia pulang dengan ojek online karena jelas motornya sudah tinggal rangka. Wajahnya masih menahan emosi, tapi ia menolak bicara pada siapapun, bahkan pada tantenya yang tinggal bersamanya. Namun, ketika malam tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Seorang pria berseragam loreng masuk, diikuti 2 ajudan. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan langkahnya penuh wibawa. Ia menatap Rafa dalam-dalam. "Kamu gak cerita ke ayahmu soal ini?" Rafa hanya menggeleng pelan. "Nak, besok pagi, semua akan berubah," ucap pria itu. "Ayah akan turun tangan."
Dan si polisi itu akan menyesal seumur hidup. Pagi harinya, suasana di Mabes TNI tampak berbeda. Di salah satu ruang rapat tertutup, Jenderal Anwar Mahendra, ayah Rafa, duduk dengan raut muka dingin dan tatapan tajam. Di sekelilingnya, para perwira tinggi dan staf pribadi terlihat tegang. Anak saya dipermalukan, dijatuhkan harga dirinya, dan motornya dibakar di depan umum oleh oknum polisi. Dan video itu sekarang viral di seluruh negeri. Ini bukan lagi soal pribadi. Ini mencoreng harga diri institusi. Semua diam. Lalu sang jenderal berdiri perlahan. Saya minta koordinasi cepat dengan divisi Propam Polri, kirim orang kita ke Polres tempat oknum itu bertugas. Dan beritahu Kapolda, kalau mereka tidak bertindak, maka saya yang akan bertindak. Sementara itu di Polres tempat Aibtu Damanik bertugas, suasana berubah kacau. Sang polisi belum tahu identitas asli Rafa. Ia baru tahu bahwa video dirinya sedang trending nomor 1 di Indonesia. Di ruangannya, Damanik gelisah. Ia mencoba menelepon atasannya, tapi tak diangkat. Grup WhatsApp internal Polres juga mulai ramai. Ada yang mengirim tangkapan layar berita dari media online. Oknum polisi bakar motor siswa, ternyata anak Jenderal TNI. Saat membaca judul itu, jantung Damanik langsung berhenti sejenak. Anak Jenderal? Astaga, ini bencana. Tak lama kemudian, suara sepatu laras terdengar dari lorong. 3 anggota provos berseragam lengkap masuk ke ruangannya. Aibtu Damanik, Anda diperintahkan untuk ikut ke Propam sekarang juga. Ada pemeriksaan khusus. Tapi, saya bisa jelaskan, tidak ada penjelasan. Sekarang, wajah Damanik pucat pasi. Ia digiring keluar kantor dengan tangan diborgol. Kamera wartawan sudah menunggu di halaman. Klik. Klik. Kilatan kamera menyambar dari segala arah, namanya telah jatuh. Reputasinya hancur. Dan ini baru permulaan. Malam hari di kawasan elit Komplek Perwira Tinggi, Cilangkap, suasana di rumah Jenderal Anwar Mahendra terlihat jauh lebih tegang dari biasanya. Beberapa kendaraan taktis tampak parkir di luar rumah, dan ajudan pribadi mondar-mandir membawa dokumen dan laporan perkembangan kasus. Di dalam ruang kerja pribadinya, Jenderal Anwar duduk di depan layar laptop besar yang memutar ulang video insiden pembakaran motor anaknya. Ia memutar ulang berulang-ulang. Setiap detik dari detik pembakaran itu ia pelajari dengan mata tajam seorang komandan perang. Lalu datang seorang perwira muda berpakaian sipil, membawa map coklat, izin laporan, Jenderal. Nama lengkap, Aibtu Damanik, 17 tahun dinas, pernah terlibat 2 kasus dugaan pemerasan pada 2020 dan 2022, tapi tak ditindaklanjuti. Anwar mendengus. Jadi ini bukan pertama kalinya? Benar, Jenderal. Bahkan kabarnya dulu dia pernah minta uang damai ke mahasiswa di Jogja. Tapi semua dilenyapkan karena jaringan dalam. Jenderal Anwar berdiri. Ia mengenakan kopel rim dan memanggil asistennya. Hubungi Kapolri. Katakan saya ingin bicara langsung. Malam ini juga. Tak lama kemudian, layar video call di ruang rapat digital terbuka. Terlihat wajah Kapolri Jenderal Purnama, wajahnya kaku, seakan tahu masalah ini bukan urusan kecil. Anwar, saya paham ini sensitif. Tapi saya harap kamu bisa tahan diri. Ini sudah kami proses. Anak saya dibakar motornya. Di depan umum. Dan itu terekam jutaan pasang mata.
Bayangkan kalau anakmu yang diperlakukan begitu. Kapolri terdiam. Anwar melanjutkan. Ini bukan cuma soal anak saya. Ini tentang moral dan mental aparat. Kalau begini wajah polisi di mata rakyat, jangan heran kalau rakyat mulai memilih jalan sendiri. Kapolri menarik napas, saya paham. Saya akan beri izin khusus. Damanik akan ditangani langsung oleh Propam dan dicopot malam ini juga. Anwar menatap layar dalam-dalam, bagus. Karena kalau tidak, aku akan gerakan jalur militer. Kita tahu, sejarah negeri ini tidak kekurangan catatan soal ketegangan TNI Polri. Jangan ulangi itu. Sementara itu, di sebuah ruang tahanan khusus di Propam, Aibtu Damanik duduk diam. Tanpa seragam. Tanpa kuasa. Di tangannya masih melekat bekas luka bakar ringan karena percikan api dari motor yang ia bakar sendiri. Ia sadar, musuhnya kali ini bukan hanya netizen, tapi kekuatan yang bahkan tak bisa ia lawan. Kekuatan senyap seorang jenderal. Publik makin panas, wartawan mengepung rumah Rafa, dan satu bocoran mengejutkan muncul. Ada dalang yang menyuruh pembakaran itu.